Janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum. Satu, al-istikhlaf. La yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan mengangkat mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang disayangi Allah, kalau kita membaca sejarah kejayaan Islam, generasi yang memimpin tidak membebani rakyatnya dengan pajak, tetapi mereka berhasil memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan kesejahteraan yang tidak bisa ditiru oleh negara paling maju hari ini sekalipun. Ternyata kalau kita telusuri lembaga pendidikan yang melahirkan generasi seperti ini, ternyata mereka awalnya dididik di masjid, sebagaimana diceritakan oleh Dr. Mustafa Sibai dalam kitabnya Min Rawa'i Hadratina. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di belakang kami masjid yang sedang dibangun ini insya Allah nanti tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tetapi aktivitas paling banyak yang akan dipakai masjid ini untuk mendidik generasi yang kita harapkan kembali akan menjadi generasi rahmatan lil alamin. Bagi muslimin muslimat, kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk bersama-sama membangun sebuah lembaga yang menjadi awal pendidikan bagi lahirnya generasi gemilang di usia belia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شمروا ليس للأيام أدنى ضمان أكرموا ضيفكم في شهره قدروا رب يا رب تبنا فاغشنا بالأمان واكتنفنا بضوء الأفئدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min wa'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ulangi di ayat yang ke-120 untuk memperjelas penjelasan di ayat 121 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumusy syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam
wa la yajiduna anha mahisa. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Baik Ibu sekalian, di ayat yang ke-120 penjelasan yang disampaikan oleh mufassirin, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan ya'iduhumus syaitanu al-wu'udal kadhibah. Setan itu menjanjikan kepada para pengikutnya itu dengan janji-janji yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Yumannihimul amani al-batilah, mereka memberikan harapan-harapan yang penuh dengan kebatilan. Wa ma ya'iduhum fil waqi' illa batilah, tidaklah apa yang mereka janjikan pada kenyataannya adalah kebohongan. La haqiqatalaha, tidak ada hakikatnya sedikit pun. Ulaika al-muttabi'una li khutuwati syaitan, mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkah-langkah syaitan. Wa ma yumlihi alaihim, dan apa yang diinformasikan oleh setan kepada pengikutnya. Mustaqirruhum nar jahannam, mustaqarrahum nar jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. La yajiduna anha mahraban, mereka tidak mendapati jalan keluar. Yaljauna ilaihi, yang mereka bisa jadikan sebagai tempat untuk kembali. Baik Ibu sekalian, pekan yang lalu di ayat yang ke-119 itu kan Allah menyampaikan wa may yattakhid, di sebelum akhir dari surat An-Nisa ayat 119, wa may yattakhidis syaitana waliyan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai penolong, wali, min dunillah, selain daripada Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh yang bersangkutan akan mendapatkan kerugian yang nyata. Syaitan itu yang sempat saya sampaikan pekan yang lalu, definisi yang disampaikan oleh penyusun kitab Mu'jam al-Wasit itu mengatakan kullu mutamarrid, ya, tamarrud itu orang yang mutamarrid itu yang sulit dikendalikan. Kullu mutamarridin atin, ya, segala sesuatu yang sulit untuk dikendalikan dan melakukan tindakan melampaui batas, min hayawanin au insin au jinnin. Jadi sesuatu yang sulit dikendalikan, hewan, sapi, berot, itu kan sulit dikendalikan. Itu setan secara pengertian bahasa, gitu kan. Manusia sulit diatur, itu setan. Jadi segala yang sulit dikendalikan itu sulit diatur, sulit diarahkan kepada yang baik, itu setan. Tapi jangan sering-sering kepada anak, ayo makan, tidak mau, oh setan, jangan.
Karena itu mimbabi doa nanti itu menjadi bentuk dari doa. Karena itu memang bagian dari melatih kesabaran. Sapi diletakkan, diikat, nyelentak. Nah, itu setan itu. Secara bahasa, karena memang segala yang sulit untuk dikendalikan. Au jinnin ataupun jin. Untuk jin ini secara jelas Allah menyatakan di surat Al-A'raf, yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yarakum huwa wa qabiluhu, dia jin dan kabilahnya itu melihat kalian. Jadi mereka melihat kita. Min haitsu, dari sisi la tarawnahum, yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dari sini Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i itu menyatakan ayat ini memberikan informasi bahwa tidak mungkin manusia itu bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Kalau ada orang yang ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, menurut Imam Syafi'i dia telah mengingkari ayat ini. Bohong berarti. Kenapa? Karena Allah menyatakan min haitsu la tarawnahum, yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini dinafikan oleh Allah. Kok kemudian ada ngaku? Nah, cuman jin dan setan ini mempunyai kelebihan merubah bentuk. Begitu. Karena itu bentuknya setan seperti apa? Tidak usah dibayangkan dan tidak perlu digambarkan. Karena apa? Tidak ada informasi secara khusus bentuk aslinya seperti apa. Nah, kalau kemudian ada orang yang dengan beralasan bisa berinteraksi dan meminta pertolongan dengan jin, nah ini yang kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, dan sesungguhnya kana rijalu minal ins, ada tokoh-tokoh manusia ya'udzuuna, meminta perlindungan, minta bantuan, birijalin minal jinni, meminta perlindungan, bantuan kepada tokoh-tokoh jin. Fazaduhum, maka mereka semakin bertambah jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setan yang karakternya ini, contoh yang enggan itu kan iblis. Iblis itu diperintahkan untuk sujud. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ayat setelahnya, usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Iblis ini mau sujud, kenapa? Aba wastakbara. Aba itu enggan. Tapi bukan panggilan orang ya. Itu dari kata aba, dari begini. Aslinya itu abun. Kalau panggilan umpamanya Abu, gitu nggih. Abu Salman. Ini posisinya karena marfu atau Aba Salman gitu. Beda nggih tulisannya, Aba wastakbaro dan di sini. Kalau pakai begini itu mesti di bawahnya ada tulisan ya, Abi itu. Kalau ini jin iblis itu dikatakan Aba wastakbar, enggan. Wastakbar bahasa besar, alias
sombong, kan gitu. Kibrun itu besar, sombong. Istakbar merasa, ya, merasa mulia, ya kan? Tetapi ini yang membuat kita sering lupa, Pak. Coba jenengan cermati kisahnya dalam surat Al-Kahfi itu. Diperintahkan pada saat bertemu ikan itu, apa? Mana ikan yang kita persiapkan? Dia jawab, wah lupa tadi kan jatuh. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidaklah yang membuat saya lupa terhadap itu adalah setan. Setan diantaranya dari masuk di dalamnya adalah iblis. Begitu. Ya, kita lanjut kembali. Iblis atau setan, grupnya ini yang terbesar, ya'iduhum, menjanjikan kepada siapa? Pengikutnya. Menjanjikan kepada pengikutnya. Apa janjinya? Setan memberikan wu'ud. Wa'ada syaitan li'adba'ihi, kepada pengikutnya. Apa janjinya? Kekayaan, al-ghina, itu kesuksesan dalam usaha, an-najah fil amal. Ini cita-citanya yang dijanjikan, dan di yumanihim, yang diberikan harapan. Tapi apa kata Allah? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi yang dijanjikan itu setan itu penuh dengan tipu daya, gurur. Jenengan cermati itu kan banyak di aplikasi ya. Jenengan buka Google itu ada yang nawari bisnis. Nggih. Bisnis online. Apa yang dimaksudkan? Investasi. Oh, janjinya manis, Pak. Tapi yang terjadi kemudian investasinya investasi bodong. Ya ini. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya, yang dijanjikan itu penuh dengan kepalsuan. Bohong. Ini. Oh, ini Anda ingin kaya, saya dalam waktu sebentar punya pendapatan sekian dengan modal yang hanya sekian. Anda ingin terlibat ikut, silahkan hubungi kami. Waduh, nasihatnya baik, arahannya sampai meyakinkan kita untuk ikut. Biasanya dalam konsep online ini, bisnis online ini, itu modal pertama 500.000. Kan tidak besar, Pak, 500.000. Ini modal dikirim dalam waktu 10 hari. Balik memang per hari 53.000 masuk ke rekening langsung. Sehingga dalam waktu 10 hari sudah ketemu 530.000. Saya modal ini sehari 30.000. Terus tinggal nunggu tok, begitu. Dah. Akhirnya masuk lagi, invest lagi. Ini janjinya lebih besar. Jadi masuk lagi 500. Mboten, ini kalau 1 sampai mungkin 5 kali. Biasanya begitu. Ketika 500 lagi itu dinaikkan menjadi setiap hari 60.000 masuk ke rekening. Cek, betul masuk. Jangan cek, seret. Sehingga dalam waktu 10 hari modal 600 kembali 500.000 kembali 600. Jenengan sudah mulai percaya. Akhirnya dibuka, kami tidak membuka yang 500 tetapi 1 juta. Dah, masuk. Sekali masuk 1 juta 112.000 dalam waktu 10
hari masuk. Jadi masuk sudah 1.120.000 dalam 10 hari. Jenengan masuk lagi. Setelah jenengan percaya, mereka naikkan menjadi 5 juta. Dengan harapan jenengan punya ngajak orang. Nah, bulan pertama masuk, bulan kedua masuk, bulan ketiga hilang. Gitu. Kenapa? Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Nasihatnya, wow, masya Allah Pak. Ini orang yang banyak menipu ini. Apa? Kenapa? Karena mereka kondisi sulit daripada bekerja, jadi repot nunggu tok. Tiap hari masuk. Lah ini loh rekening saya masuk terus, gitu. Iya, akhirnya ngajak orang. Begitu. Penghapusnya pun tinggi. Dalam? Oh, masya Allah. Nggih. Nah, jadi wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah yang dijanjikan setan kecuali ya penipuan semata. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu Allah menjanjikan kepada siapa? Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Jadi sudah sebagai atba'us syaitan, gitu, pengikut syaitan, ini ruginya double. Satu, dia mendapatkan janji palsu, ya al-wu'ud al-batilah, janji palsu. Ini di dunia. Ini di dunia. Yang kedua, di akhirat ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya adalah jahannam. Kapan ini? Fil akhirah. Jadi ruginya double. Sudah di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Ya. Bahkan kata Allah, wala yajiduna anha mahisa. Tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan mendapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali umat ke jalan yang benar, setelah menjelaskan tentang langkah setan dan janji-janjinya, gitu. Terus Allah jelaskan walladzina amanu. Nah, beda ini dengan pengikut setan. Kemudian di sini Allah mengatakan walladzina amanu. Ya. Terus wa amilus shalihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memulai dengan menjelaskan walladzina amanu kemudian wa amilus shalihat, maka ini berkenaan dengan al-i'tiqad, berkenaan dengan keyakinan yang batin, ya, keyakinan batin, ya, al-batin sebagai keyakinan. Karena iman itu tidak akan lepas dari keyakinan di dalam hati, kemudian ada pengikraran. Jadi iman itu tidak akan lepas dari dua sisi ini. Satu, ikrar, gitu. Yang kedua, al-qalb, keyakinan. Itu tidak akan lepas. Nah, di sini wa amilus shalihat, bukti dari keyakinan dan ikrar. Jadi al-amal bil jawarih. Coba jenengan cermati kisah perang Uhud. Kalau sejenak itu. Perang Uhud itu kan ada sahabat namanya Samurah bin Jundub. Ini belum balik.
qabla al-bulugh. Ya, ini belum balik. Mendaftar ikut terlibat pada saat peristiwa perang Uhud. Giliran Abdullah bin Umar ditolak oleh Rasulullah, Abdullah bin Zubair ditolak. Kenapa? Belum cukup umur. Tapi Samurah bin Jundub radhiyallahu an daftar, diterima. Kan sempat diprotes oleh sahabat. Ternyata dia punya keahlian apa? Kemampuan gulat. Sehingga diadu dulu oleh Rasul, menang. Ya kalau gitu kamu ikut. Jadi yang saya inginkan dari sini Bapak Ibu sekalian, terus kemudian saya ingin tambahkan sedikit, ada pasukan perang yang Ar-Rumat itu nggih. Pasukan perang yang fungsinya ditempatkan oleh Rasul di gunung, di Jabal Rumat sebagai pasukan pemanah. Nah, ini semua kalau jenengan cermati, Rasulullah mendapatkan ini peristiwa perang Uhud. Ini kaitannya nanti untuk memperjelas kata wa amilus shalihat. Pada saat peristiwa perang Uhud, Rasulullah mendapatkan informasi dari Al-Abbas pamannya bahwa musyrikin bergerak dengan jumlah yang besar. Jadi 2.900 ini dari suku Quraisy, kemudian 100 dari Bani Abdiddar, ya, 100 orang. Kemudian semuanya ini dibekali dengan 200 onta ibil, ya. Kemudian 200 kuda, maksud saya, mohon maaf, faras. Kalau ini 3.000 onta, ya, berarti perbekalannya kan cukup ini. Dengan 700 pasukan memakai baju besi, begitu. Rasulullah SAW memakai baju besi 2, rangkap 2 Pak, pada saat peristiwa perang Uhud. Nah itu makanya. Jadi Rasulullah pakai baju besi dengan dua baju sekaligus. Ini artinya kan ini memberikan informasi bahwa Rasulullah tidak pakai jimat seperti tadi, gitu. Bagian dari keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan menjaga, gitu, terhadap Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas, begitu penjelasan Allah. Tapi Rasulullah melakukan ikhtiar sebagai manusia dengan cara memakai baju besi, rangkep lagi, dan membawa tombak juga, punya pedang juga. Cuman pedangnya diserahkan kepada Abu Dujanah. Pada saat jumlah pasukan ini, yang kemudian dari awal 1000 ketika sampai di Syaikhan, wilayah ke arah Uhud itu, di sini 300 kan mundur, gitu, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya munafik, Rasul munafik, 300. Kita bisa membayangkan jumlahnya musuh 3000 dengan peralatan yang lebih lengkap, gitu. Ada pasukan berkuda, ada pasukan yang pakai tameng baju besi 700. Sedang kaum muslimin dari 1000 turun 700, gitu. Karena 300 mengundurkan diri. Dari 700 ini 50 saja yang memakai baju besi. 50 termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kondisi seperti ini, ada kelompok musyrikin yang ada di sekitar Madinah menawarkan diri ikut terlibat perang bersama Rasul. Mestinya kalau berpikir secara manusiawi Rasulullah terima, tapi Rasulullah tidak menerima. Kenapa? Bahasa Rasulullah, la nasta'inu bi musyrik,
kami tidak akan meminta tolong kepada orang musyrik dalam rangka memenangkan agama Allah. Ini kan berarti keyakinan sekali, ikrar dan keyakinan bahwa kemenangan itu diperoleh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu meminta bantuan kepada musyrik. Kalau mau Anda beriman, kalau tidak ya sudah. Begitu. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah ingin menaikkan maknawiyah keyakinan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman itu kemenangan. Allah janjikan. Bagaimana menaikkan motivasi atau memotivasi atau spirit sahabat supaya naik? Rasulullah kan mengatakan, punya pedangnya itu, siapa yang mau memberikan hak pedang ini? Tanya sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Engkau gunakan untuk menyabet. Itu bahasa Indonesia nggih? Nggih. Dalam menebas mestinya. Menebas kalau bahasa Jawa lain lagi, Pak. Membeli secara borongan itu nebas. Jadi intinya engkau gunakan pedang ini untuk membunuh musuh. Karena itu muncullah Abu Dunyaya. Saya kalau gitu Rasul diberikan. Ketika Rasulullah memberikan, terus ada sahabat bertanya, kalau saya gugur apa balasannya? Surga. Itu langsung pengaruh 300 itu hilang. Yakin bahwa pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang luar biasa. Nah, disinilah kembalinya kepada iman. Iman itu tidak hanya ikrar, tidak hanya diyakini, tapi harus amal. Apalagi muncul anak muda dua, saya ikut wahai Rasul. Lah ini mau perang, itu kan. Akhirnya apa keahlianmu? Yang satu melempar nabel, nabel itu tombak. Jadi masih kecil udah pintar itu. Lepas. Ya sudah kalau gitu sukses, ikut. Apa yang menggerakkan mereka ini? Yang menggerakkan karena ingin melakukan ad-difa lidinillah, difa, melakukan pembelaan untuk agama, ad-difa lil Islam. Apa yang menggerakkan? Ya iman. Karena iman tidak cukup diikrarkan. Makanya para ulama memberikan definisi, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan angan-angan, bukan sekedar hiasan, tetapi iman itu mawaqara fil qalb, yang tertanam dalam hati, wasaddaqathul a'mal, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi memang harus ada bukti iman itu. Walladzina amanu wa amilus salihat. Karena itu ya ada praktek sanudkhiluhum. Kalau sudah meyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal kebaikan, Allah janjikan sanudkhiluhum jannat. Beda dengan yang orang-orang kafir tadi, pengikut Yahudi, pengikut setan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kalau di sini Allah tidak, kami akan masukkan kalian jannatin, di surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar adanya. Wa man asdaqu minallahi haditha, qila, siapa yang lebih benar omongannya daripada Allah. Karena itu khutbah Rasulullah, kalau khutbah itu kan di penghujung hadisnya itu kan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, omongan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Ya, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad, yang paling benar itu petunjuk Rasulullah SAW.
petunjuk Rasul itu jelas benarnya. Contoh, saya kemarin mencoba mencermati seorang ustadzah di Mesir ketika menjelaskan tentang masalah istighfar. Masalah istighfar itu, beliau kan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat ketika ada Rasulullah di sana. Ketika ada Rasul, Allah tidak akan memberikan azab. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa antum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab ketika mereka masih beristighfar. Nah, problem sekarang gitu, bencana terus menerus, prediksi BMKG gitu itu hari ini sama besok itu akan berpotensi terjadi banjir, hujan lebat yang berdampak kepada banjir dan lainnya, seperti di Nganjuk beberapa hari yang lalu, yang sekarang juga masih belum selesai gitu, tanah longsor gitu. Tapi di sisi bersamaan beda dengan yang di Jenuh Tuban. Nggih. Nggih ta? Ini jenengan cermati, Pak. Ketika saudara di daerah lain di Nganjuk kena tanah longsor, Allah kemudian di tempat lain di Jenuh Tuban itu kan ada Pertamina kerjasama dengan perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alamnya. Kan rata-rata mendapatkan ganti rugi antara 3 sampai 28 miliar. Jadi ada yang dapat 26 miliar, ada yang 28. Tapi apa kemana arahnya? Beli mobil, Pak. Gitu? Ya bukan tidak boleh, silahkan saja. Ada yang beli 2, tapi semua yang beli itu belum ada yang bisa nyetir. Betul, saya mencermati begini. Di satu sisi ada bencana, di satu sisi ada yang merasakan kenikmatan Allah. Ya, dari sumber daya alam. Begitu. Nah, di sini nanti ujiannya adalah apakah terus menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah atau justru sebaliknya. Nah, kalau kemudian orang cerdas secara spiritual, maka dia akan gunakan untuk hal-hal yang memberikan kemaslahatan masa depan. Tapi kalau tidak, apalagi tidak cerdas finansial, ya habis, Pak. Begitu. Kemudian apa kaitannya dengan istighfar? Kaitannya adalah Allah tidak akan mengadab kalau kita terus memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Tapi ketika kemudian kita lepas dari istighfar, maka balwa itu akan terjadi. Ujian, teguran Allah akan terjadi. Kita ambil contoh Qarun, gitu. Qarun. Ini berkenaan dengan harta kan, nggih? Nggih. Qarun. Sehingga menjadi harta karun. Qarun ini sudah terkaya. Ini kan ujiannya, kembali ke sana. Ketika kemudian diberikan oleh Allah kekayaan, kemudian justru ilhad, ya. Ilhad ini berarti menentang Allah, tidak mau taat dengan perintah Allah. Apa akhirnya? Tenggelam. Al-gharq. Tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Begitu. Fir'aun. Gitu. Ini dengan as-sultah, kekuasaan. Tapi tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, apa ujungnya? Berakhir. Yusuf alaihissalam
hidupnya sebelumnya sulit, sengsara, di penjara. Tapi karena ketika di penjara terlihat dia memang orang soleh, orang baik. Karena itu orang-orang minta takwil, kan begitu nggih? Apa posisinya? Akhirnya mendapatkan Menteri Keuangan, nggih, Menq, nggih, mengatur yang kemudian berdampak kepada rifahiyah, kemakmuran karena mampu mengatasi masa-masa pandemi, masa-masa paceklik selama 7 tahun. Kenapa? Karena dikelola oleh orang soleh. Yusuf termasuk orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Karena itu dia lebih memilih untuk berada di penjara. Artinya apa Bapak sekalian? Dari sini Allah yang mengatakan bahwa memberikan janji kebahagiaan akan kita raih ketika komitmen terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala kita terapkan. Kenapa? Waman asdaqu minallahi qila. Karena informasi dari Al-Qur'an pasti benar. Laisa bi amanikum. Ini kemudian setelah Allah menjelaskan tentang unending dari pengikut setan, pengikut atba'us syaitan, dan kemudian mengikuti petunjuk Allah. Di sini kemudian Allah ingin menjelaskan berikutnya apa yang terjadi ketika Yahudi, kemudian Nasara waktu itu, kemudian Al-Muslimun. Kata komunitas Yahudi, kami terbaik, agama yang diturunkan kepada kami terbaik. Pengikut Nasara mengatakan yang dibawa oleh Isa menyempurnakan Yahudi. Kaum muslimin, kami lebih baik karena nabi kami membawa risalah, menyempurnakan yang dibawa Musa dan menyempurnakan dibawa Isa alaihissalam. Nabi kami penutup dari seluruh para nabi. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Iman itu tidak sekedar kebanggaan saja. Tetapi di sini Pak, mayyamal su'an, meskipun kalian mengikuti agama Nabi Allah Musa, tapi kalau kemudian kalian berbuat keburukan, yujza bihi, dibalas keburukannya. Begitu juga Nasrani, sama. Kaum muslimin juga begitu. Karena memang iman itu tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi iman harus dibuktikan dengan amal. Wala yajid min dunillahi waliyan, dan kalian tidak akan mendapatkan selain Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Di sini memberikan informasi kepada kita bahwa iman kembali harus dibuktikan dengan amal. Karena itu kalau kemudian kita kaitkan Mbak di surat dengan surat An-Nur ayat 55, di mana Allah menyatakan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, ya, janji Allah, wa'dullah, janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum. Satu, al-istikhlaf, la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan mengangkat mereka sebagai pemimpin di muka bumi. Istikhlaf, la yastakhlifannahum, Allah akan istikhlaf, angkat di antara orang-orang mukmin yang beramal saleh itu menjadi qiyadatul ummah, pemimpin umat. Wala yumakkinannahum dinahum, tamkinuddin, Allah akan mengokohkan agama ini, tidak akan diobok-obok Pak, tidak akan dilecehkan, dihinakan. Yang ketiga apa kata Allah?
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Tabdilul khauf ilal amni. Allah menggantikan rasa aman menuju dari rasa takut menjadi rasa aman. Apa syaratnya kata Allah? Ya'budunani. Kalian beribadah kepada Allah wala yusyriku nabi. Tidak mensekutukan Allah. Ibadah di sini kan berarti harus ittiba gitu. Tidak hanya ikhlas, tapi harus ittiba, ngikut petunjuk Nabi, selesai. Ya. Kalau sudah ikhlas otomatis tidak akan syirik kan ngoten. Nah, di sini janji Allah itu di sini. Tinggal pertanyaannya, apakah kita masih meragukan dengan janji Allah? Begitu. Surat An-Nur ayat 55 nanti jangan cek. Itu janji Allah jelas. Nah, berarti semrawutnya dunia ini itu karena tidak mau komitmen dengan agamanya. Tidak mau komitmen dengan Al-Quran sebagai petunjuknya. Tidak mau komitmen dengan sunnah sebagai penjelas Quran. Nggih. Ada yang perlu didiskusikan, Pak? Monggo Ibu. Nggih. Jadi pertama ya, yang harus kita lakukan itu adalah kalau saya boleh mencermati peristiwa perang Uhud, saya ajak kembali kepada peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu kalau dianggap dua sesi, gitu. Sesi pertama kaum muslimin menang, gitu. Sesi pertama. Jadi Al-Fatrah Al-Ula menang. Fatrah Al-Ula menang. Ketika Allah memberikan kemenangan, di sini mulai terjadi disorientasi. Ada perubahan orientasi. Jadi ada taghayyur fil ahdaf. At-taghayyur fil ahdaf. Ada perubahan. Apa kata Allah? Minkum mayyuridud dunya. Di sini. Jadi iradah al-iradah ala dunya. Wa minkum mayyuridul akhirah, al-iradah alal akhirah. Ketika kemudian ini masuk dalam aktivitas gerakan kebaikan, Allah memberikan teguran, liyabtaliyakum ankum. Allah menguji. Nah, di sini berarti kemudian saya lanjutkan dulu. Kemudian ada yang aradul akhirat. Tapi apa kata Allah? Walaqad afa ankum. Allah memaafkan. Nah, untuk kemudian menaikkan semangat lagi, Rasulullah SAW kan karena di fatrah yang kedua, fatrah ats-tsaniyah, kaum muslimin akhirnya kalah, gitu. Al-ghalabah, kalah di sini. Kenapa? Karena pos kaum muslimin dikuasai oleh Khalid bin Walid, pasukan pemanah itu, dengan gerakan memutar atau balik arah yang dilakukan Khalid. Ini kejadian yang kedua, ini cara Allah menegur kepada kaum muslimin. Tapi kemudian ketika dalam kondisi terpuruk secara maknawiyah, apalagi tersebar kabar Rasulullah wafat, akhirnya apa yang terjadi? Ada peristiwa pengejaran. Rasulullah mengejar pasukan musyrikin sampai di Al-Hamra Al-Asad. Dan Rasulullah di sini, ini 2 hari setelah peristiwa perang Uhud, Rasul langsung mengejar pasukan musyrikin untuk menaikkan kembali maknawiyah mereka
Sehingga komunitas yang ada di Madinah, sebagian komunitas Yahudi, orang-orang munafik berpikir ulang untuk melakukan ini. Kembali kepada pertanyaan jenengan, berarti yang diharuskan itu adalah jangan sampai dalam shaf kaum muslimin itu terjadi taghayyur fil ahdaf. Karena itu berarti di sini harus selalu tajdidun niyah, perbaruan terhadap niat kita. Niat kita dalam berjuang, niat kita dalam memberikan pencerahan kepada umat, itu tidak boleh berubah, taghayyur. Berarti harapannya apa? Untuk terus al-iltizam, gitu, komitmen. Fastaqim kama umir. Tetaplah kalian istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wala tadghaw. Itu di situ. Jangan sampai melampaui batas. Kita itu yang sering terjadi kekhawatiran lebih dahulu, lebih dominan, sehingga mengharap kepada Allah semakin, mestinya harapan kepada Allah harus semakin kuat supaya kemudian kekhawatiran itu semakin turun, karena pasti Allah akan menolong hambanya. Kan janji Allah, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu pasti jadi harapan. Karena itu harapan masih ada insyaallah. Nggih, ngaten Ibu. Monggo Pak Haji. Istighfar itu hati dengan lisan, mana yang susah? Nyambung, Pak. Kadang-kadang lisan istighfar tidak ada. Lha nggih. Berarti istighfar dengan lisan itu sudah bagus. Tapi yang lebih istimewa ketika antara lisan dengan hati nyambung. Astagfirullah. Karena itu tidak mengejar jumlah. Astagfirullah. Kita ingat masa lalu kita. Gitu. Termasuk kenapa? Kita naik sepeda motor nggih. Jenengan naik sepeda motor. Kan tadi kemarin habis hujan, masih ada air. Seret. Kemudian ada mobil lewat, seret, biwor kena. Astagfirullah. Tapi ngomong astagfirullah gitu, tapi istighfarnya tapi masih mendelik sama. Nah, itu berarti lisan menyampaikan, hati belum ikhlas, belum nyambung. Astagfirullah. Mesti kalau astagfirullah, kira-kira apa yang pernah? Karena Bapak Ibu sekalian, setiap keburukan yang kita lakukan itu punya dampak. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan mesti ada dampaknya, baik pada diri kita atau keluarga kita, gitu. Sebaliknya, ketika kita beristighfar, istighfar itu akan membuka seluruh pintu-pintu yang Allah janjikan. Tapi harus nyambung antara lisan dan hati, begitu. Oh, hati saja ada pahalanya, tetap bernilai. Karena itu coba jenengan cermati. Saya lupa penjelasan siapa. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya putra namanya Abdullah. Apa kata Imam Ahmad? Wahai anakku, tetaplah engkau untuk berniat melakukan kebaikan. Jadi pesannya begitu, untuk tetap berniat untuk melakukan kebaikan. Seandainya kebaikan yang kita niatkan tidak terlaksana, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Kalau terlaksana, subhanallah. Karena itu jangan pernah ada niat untuk berbuat tidak baik. Barangkali ngeten Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 6. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini menambah keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengokohkan iman ini sampai Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, sehingga rezeki yang Allah titipkan kepada kita menjadi rizki yang membawa keberkahan kepada hidup kita, mengantarkan kebahagiaan kita di akhirat. Anak dan cucu yang Allah titipkan pun juga Allah jadikan mereka menjadi anak yang saleh dan salihat,
sehingga kita dipertemukan oleh Allah di surga bersama orang-orang saleh, bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk negeri ini dan kaum muslimin di mana saja berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, matur suwun. Mas anu mana? Harus ditutup.